Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di pertemuan selanjutnya. Untuk yang kemarin itu validasi, nanti materinya menyusul. Saya akan coba langsung loncat aja dari validasi ke bagian autentikasi, yaitu untuk biasanya kita sebut sebagai login ya, login atau biasanya disebut dengan autentikasi, lebih tepatnya itu autentikasi. Nah, sebetulnya Laravel pun sekarang di sini itu sudah menyediakan autentikasi yang sudah dibuatkan oleh Laravelnya sendiri. Jadi nantinya kita tidak usah repot-repot lagi, tapi hanya ada beberapa yang harus kita setup lah. Sebetulnya dibagi ada dua ya, dibagi dua. Ada yang autentikasi secara otomatis, artinya memang sudah disediakan oleh Laravel, jadi kita tidak usah lagi untuk setup atau apapun. Artinya ya kita sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh Laravel sendiri. Yang kedua, yang namanya automatic atau yang otomatis, kita bisa setup sendiri, artinya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita yang punya ya, entah itu database-nya menyesuaikan ataupun dengan primary key yang kita sesuaikan juga ya. Jadi tidak semuanya di setup oleh Laravel secara otomatis, tapi kita bisa custom, misalnya kita bisa custom ya. Nah, setelah automatic, untuk kali ini ya kita akan coba yang autentikasi secara automatic sampai ke sampai ke custom autentikasinya ya. Untuk pertemuan kali ini hanya sampai situ dulu, tapi nanti karena autentikasi ini lumayan agak panjang, jadi kita bagi dua ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba mengenai multi level authentication ya. Jadi beberapa user dapat melakukan autentikasi dengan yang berbeda, artinya multi level ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba langsung mulai ke quick startnya ya, quick start autentikasinya. Kita masih menggunakan yang kemarin. Sebelum kita masuk ke coding, ada beberapa yang harus kita setup dulu. Yang pertama itu kalau di seri 5 Laravel 5 itu biasanya Laravel langsung bisa setup, artinya kita langsung PHP artisan make out seperti ini ya, itu bisa. Tapi untuk yang di 6 itu kita harus menggunakan yang namanya Laravel UI dulu. Nah, jadi kan Laravel UI kemarin kita sudah install ya. Laravel UI kemarin kita sudah install saat kita menggunakan front end scaffolding bootstrapnya ya. Jadi kita tidak usah install lagi, tapi untuk sekarang kita akan lewati area tahapan tersebut karena kita sudah pakai. Tapi kalau misalkan yang belum, silakan install dulu, tinggal mengetikkan install Laravel UI. Nanti kalau sudah selesai, nanti tinggal ikutin aja. Nah, untuk install Laravel UI itu kita menggunakan Composer ya. Composer require Laravel UI dev, kalau salah seperti ini. Tapi karena kita sudah, jadi kita bisa lompat tahapan ini, jadi kita bisa langsung ke install mengenai autentikasinya ya. Sebelum kita masuk ke cara installnya, kita lihat dulu di sini di codingnya. Coba lihat nanti di app sama di controller ya. Di controller ini sudah ada UI-nya. Di controller sama resource. Nah, di resource ini belum ada sebetulnya. Ini masih hanya yang kemarin, tapi kalau misalnya sudah diinstal nanti bakal muncul. Kita coba langsung install aja. PHP artisan UI bootstrap out. Ini kita install UI scaffolding UI menggunakan bootstrap ya untuk autentikasi. Kita coba running dulu. Ini lumayan prosesnya agak sedikit lama ya.
ini sudah selesai. Di sini dikatakan please run npm npm install sama npm run dev. Kita coba langsung jalankan aja. Npm install hampir sama seperti kemarin ya, untuk kita proses Laravel UI, pembuatan scaffoldingnya ya, front end scaffoldingnya. Sambil nunggu. Oke, ini sudah, tinggal npm run dev. Kita coba running development-nya. Dah selesai. Nah, coba kita lihat perbedaannya tadi di view ya. Nah, ini sudah muncul, ada folder out sama layout sama yang home blade ya, kalau nggak salah, sama yang home blade ini sudah dibuatkan. Jadi ini otomatis untuk yang autentikasinya. Lalu di root pun ini muncul satu baris baru ini ya. Nah, ini khusus untuk autentikasinya ya. Kita coba langsung running aja. Ini sebetulnya sudah, ini secara otomatis itu sudah dipermudah oleh Laravel. Kalau misalkan mau menggunakan yang otomatis ya sudah seperti itu aja. Jadi sudah selesai. Ini kayaknya sudah diganti ya. Sebentar. Artinya gini, kalau misalkan memang sudah kita install Laravel UI-nya untuk yang autentikasi, itu di halaman welcome biasanya kan hanya seperti ini aja ya. Nah, ini kalau misalkan sudah berhasil autentikasi, ini akan muncul di sebelah kanan login, tombol login sama tombol register. Kita klik aja untuk yang login, ini form loginnya, dan untuk yang registernya ya. Jadi ini memang sudah dibuatkan oleh Laravel, jadi kita tidak usah repot-repot lagi lah istilahnya ya. Cuma kalau misalkan otomatis seperti itu, jadi tinggal ngikutin arahan dari Laravelnya sih ya. Nah, kita akan coba di database-nya. Nanti sebetulnya masuknya akan masuk ke tabel user ya. Nah, ini kan masih kosong. Nah, sebelum kita bisa login, ini kita register dulu. Kita akan coba register dulu. Ini saya menggunakan nama saya saja. Passwordnya ini harus 8 angka ya. 8 karakter minimum. Karena kenapa harus minimum ada 8, nanti kita lihat. Register. Nah, ini. Jadi apa ya namanya ya? Prosesnya itu di sini di Laravel ini, kalau misalkan kita sudah lakukan login, sudah lakukan register, itu sudah lakukan register, secara otomatis dia akan langsung login. Ini di halaman ini, di home ini sudah masuk ke istilahnya halaman setelah login lah, dashboardnya lah. Nah, ini sudah masuk ya. Halaman dashboard ini hanya bisa diakses kalau misalkan kita sudah login. Dan ini ada tombol logotnya sebelah kanan ya. Kita logot dulu. Nah, kita akan coba login di sini. Itu menggunakan email ya. Secara defaultnya memang menggunakan email. Nah, ini sudah login ya. Oke.
kita lihat dulu di sini ya. Ini sudah password, email. Nah, email jadi sebagai key-nya ya, karena tadi login kita menggunakan email. Nah, ini pertanyaannya, saya nggak mau menggunakan email, saya pengen email address diganti menjadi username. Artinya nanti kita login menggunakan username, bukan email lagi ya. Kita akan coba lakukan itu. Yang pertama dilakukan itu, saya akan coba menambahkan username di sini. Saya akan coba namakan di sini tanpa menggunakan ini ya, tanpa menggunakan migration. Jadi biar cepat aja. After ID, username, variable saya set 50 aja deh. Ini yang belum ada, saya coba masukkan aja di sini. Username Vinsa aja deh. Oke. Baik, tapi di sini belum berubah ya. Nah, cara merubahnya itu adalah kita lihat di sini. Ini web address akan saya rubah. Kita buka controllernya, controller out dan login form. Nah, yang pertama dilakukan di sini, kita akan mencoba mengubah istilahnya primary key ya, atau username-nya yang asalnya tadi kita menggunakan email, tapi kita mau coba ganti menjadi username. Kita buat di sini, kita akan melakukan override function ya, function username, yang nanti secara otomatis ini akan mengacunya return username. Cukup seperti ini. Artinya nanti yang dicari itu bukan berdasarkan email lagi, tapi sudah berubah menjadi menggunakan username. Kita hanya melakukan fungsi overriding di fungsi username saja. Setelah ini kita coba ubah, dan kita ubah itu sebentar. Kita coba lihat di sini. Kita buka aja dulu di sini ya. Oh ya, kita akan coba buka view-nya, login sama register. Yang login kita akan coba ubah yang ini. Asalnya kan tadi kita menggunakan email, tapi kita coba ganti menjadi username. Pokoknya yang field pertama yang berhubungan dengan email kita ganti menjadi username agar lebih memudahkan aja ya. Ini teks error untuk yang username dan username. Errornya kita ganti, nanti ini agak ini ya. Oke. Sama yang register pun saya akan coba tambah ya. Awalnya kan tadi register ini username belum ada ya, saya akan coba tambahkan username di awal. Yang satu ini yang name ya, saya hanya copy paste saja. Yang paling atas kita ganti jadi username. Username. Oke, kita lihat sekarang. Oke, username, name ini sudah ada ya. Nah, kita coba ubah. Kita coba login. Ini sudah ganti. Kita coba login. Tadi loginnya asalnya menggunakan email, sekarang kita sudah ganti menjadi username. Tadi username saya Vinsa aja ya.
Dah, ini sudah selesai ya. Jadi kita key-nya atau username sudah kita ubah, yang asalnya dari email diubah menjadi username. Yang kita ubah hanyalah mengganti dari di login controllernya kita menambahkan fungsi overriding-nya, yaitu dengan menggunakan function username, dan kita returnkan field yang akan kita gunakan menjadi username-nya. Ya, cukup seperti itu saja. Lalu kita akan coba retrieve datanya ya. Kita buka dulu yang home blade-nya. Nah ini, saya akan coba tambahkan sebentar. Yang home controller. Oke. Kita akan coba retrieve data. Artinya di sini ya. Di sini kita akan ambil data dari user yang berhasil login tersebut ya. Di home control ini kan masuknya, yang home ini kan dia ada dalam home controller ya. Sebelumnya kita tambahkan dulu use illuminate support face dash out, dan saya akan coba ambil ini nggak usah. Nah di sini user ya, kita akan simpan di variable user out user, dan ini kita kirimkan dengan, saya akan coba gunakan fungsi compact aja user. Dah. Nah, your login in, saya akan coba tambahkan di sini ya. Hello. Saya hanya coba tampilkan namanya saja. User name. Kita lihat hasilnya. Nah ini namanya muncul ya. Jadi tinggal tambahkan aja yang pertama di home controllernya, tambahkan outnya untuk autentikasinya ya. Ini data yang berhasil diautentikasinya, dan ini adalah panggil dulu library untuk autentikasinya. Nah kalau ini kan berdasarkan key-nya, jadi kalau misalkan mau semua data yang ditampilkan tinggal kita gunakan variable user aja. Nanti kita lihat di sini data yang bisa kita pakai itu adalah data apa saja. Hasilnya tetap adalah sebagai sebuah objek ya, bentuknya tetap objek ya. Oke. Nah setelah itu di sini ada yang namanya middleware. Nah yang ini ya, middleware ini gunanya itu adalah untuk menjaga kalau misalkan, karena ini disimpannya di dalam construct, jadi semua function atau kelas inilah, kelas ini itu artinya dibatasi. Jadi semua fungsi yang ada di dalam kelas ini itu harus melakukan proses autentikasi terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses semua metode kelas inilah, semua metode yang ada di dalam kelas ini itu harus melakukan autentikasi dulu ya. Nah kalau nggak percaya kita coba proses ya. Ini home, saya logo dulu. Nah kalau misalkan saya akses home di sini, artinya harusnya nggak bisa, nanti dia langsung di redirect ke halaman login. Artinya halaman home itu harus, saat kita mengakses halaman home itu harus login dulu ya. Nah kita coba hilangkan middleware nya. Nah, kita akses halaman home nya. Nah ini baru bisa ya. Jadi artinya halaman home ini, karena middleware nya tadi sudah dihilangkan, artinya halaman home tadi itu tidak dijaga dengan sebuah middleware. Artinya ya kita bisa akses tanpa harus menggunakan autentikasi, tanpa melakukan autentikasi ya. Nah jadi kita bisa menggunakan middleware untuk membatasi halaman mana saja atau kelas mana saja yang bisa diakses ataupun tidak ya, atau melalui login terlebih dahulu. Oke,
itu untuk tadi sudah kita lakukan mengubah username dari yang awalnya email menjadi username ya. Yang kedua itu kita sudah melakukan retrieve data dari user yang terautentikasi tersebut. Yang ketiga kita menjaga istilahnya menjaga root ya, menjaga root dengan menggunakan middleware. Kalau misalkan entah itu yang dilindunginya itu adalah sebuah sebuah kelas ataupun dari webnya, dari rootnya sendiri. Nah, yang ini pun bisa sebetulnya. Kalau misalkan misalnya gini deh, kalau kita setup di sini di construct, artinya semua kelas ini itu harus dilakukan login dulu kalau misalkan kita mengaksesnya. Tapi jadi pertanyaannya itu kalau misalkan tidak semuanya itu bisa dilakukan harus login. Ada beberapa metode saja yang harus login, tapi yang sebelumnya tidak. Nah, itu tidak bisa disimpan di dalam construct, tapi simpan saja kita bisa menyimpannya di metodenya tersebut. Artinya saat kita melakukan mengakses metode tersebut ya, middleware-nya akan dijalankan dulu ya. Metode tersebut user tersebut sudah login atau tidak saat kita mengakses middleware tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba sedikit berimprovisasi ya, bukan sedikit berimprovisasi tapi sedikit mengubah cara login. Artinya mengubah rule di dalam login tersebut. Artinya gini, di sini kan user. Tadi kita hanya menggunakan 2 parameter pengecekannya, yaitu username sama password. Ya, jadi hanya 2. Dan yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau misalkan kita menggunakan 3 parameter. Ya, jadi 3 parameter. Artinya kita tidak hanya menggunakan username sama password. Artinya kita akan coba nambah 1 kolom yaitu aktif. Jadi pengecekannya itu adalah usernya betul atau tidak, passwordnya betul tidak. Dan yang ketiga itu adalah user tersebut aktif atau tidak ya. Jadi bukan hanya dari username sama password saja, tapi dicek user tersebut memang aktif atau tidak. Jadi pengecekannya menggunakan 3 parameter ya. Sebelumnya kita akan coba tambahkan dulu di sini. Saya simpan di setelah remember token saja ya. Variable kolom aktif integer 1, defaultnya saya setup 1 aja ya. Jadi akan otomatis aktif. Jadi nanti pengecekannya adalah hanya 0 sama 1 saja. Kalau 0 itu tidak aktif, kalau 1 berarti aktif. Oke, sudah selesai. Nah, ini ada ini ya, aktif yang ini yang jadi penentunya. Nah, kita coba buka login controller dulu. Oke, kita buka login di sini. Saya akan coba tambahkan dulu di sini. Dominate http request, karena kita akan mengambil data dari form ini ya, dari form login tersebut. Jadi kita harus menggunakan request use illuminate, lalu kita akan coba menambahkan atau memanggil fungsi outnya. Oke. Nah, yang pertama kita akan coba menggunakan function ini ya, public function login. Request, kita coba rek aja biar cepat. Public function login. Nah, kita gunakan fungsi, ada yang namanya fungsi attempt ya. Attempt ini untuk mengecek untuk login tersebut. Yang pertama username,
nanti dicocokkan dengan request yang username. Yang kedua, password right password. Yang ketiga itu adalah tadi variabel yang aktif ya. Saya akan coba cek di sini satu saja. Lalu ini saya coba return redirect. Ini kalau berhasil ya. Kalau berhasil kita akan arahkan intended ke halaman home ya. Nah ini kalau false, return redirect intended login. Jadi kalau kondisi yang username, password sama aktif ini sama, dia akan langsung diarahkan ke halaman home-nya. Tapi kalau misalkan false, nanti dia dikembalikan lagi ke halaman login ya. Kita coba kita login dulu ya. Saya akan coba nonaktifkan dulu ini. Artinya nanti kalau misalkan ini nonaktif, ini kan harusnya tidak bisa login ya. Saya coba 1234. Nah ini tidak menuju ke halaman home ya. Kalau misalkan kita akses home pun, nah ini tidak bisa. Artinya loginnya gagal. Artinya kita tidak bisa login karena yang user tersebut memang tidak aktif ya. Jadi fungsi tadi itu sudah berhasil. Nah kalau misalkan kita ubah lagi, artinya dia sudah aktif. Kita coba check up. Nah dia baru bisa masuk ya. Jadi kita parameternya bisa menambahkan ya. Itu terserah mau parameternya tambah menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, silakan ya. Yang terpenting kita bisa setup di loginnya. Nah kenapa harus login? Ini menjadi sama seperti tadi yang username ini ya. Fungsi ini dia jadi fungsi yang dilakukan overriding ya. Sebetulnya di sini tidak kelihatan kalau misalnya otomatis itu cara loginnya itu seperti apa. Yang di sini tidak ada ya. Jadi ada memang di engine-nya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, jadi kita harus bisa overriding ya. Jadi kita menggunakan function login ya, seperti itu. Nah saya logout dulu ya. Nah kalau misalkan sini ya, kalau misalkan saya errorkan ini, di sini kan di sini nggak akan muncul. Saya coba ini, saya coba matikan dulu ya. Kita menggunakan 2. Nah artinya di sini ada errornya. Nah this credential do not match or record. Nah penyimpanan message error ini hanya satu tipe, entah itu username-nya salah ataupun passwordnya salah, dia munculnya akan seperti ini ya. Cara mengubahnya itu yang pertama, kalau yang kita coba ganti yang this credential do not match or record dulu ini ya. Kita coba yang yang ini dulu. Sorry. Adanya di results dan lang dan autentikasi. Nah ini this credential do not match. Nah bisa kita ganti username atau password Anda salah misalkan ya. Nah, kita coba login. Nah, username dan password Anda salah. Nah karena tadi yang ini ya, kalau misalnya kita aktifkan di sini nggak akan bisa, nggak akan muncul. Ini malah nggak akan muncul ya kan. Itu kita harus menambahkan sesuatu, nanti saya coba jelaskan. Nah
ada salah satu caranya ada di sini. Kita lihat dulu errornya yang di itu login ya. Nanti munculnya itu adalah di sini ya sebetulnya. Di sini itu menggunakan username. Kita bisa saja menggunakan sebentar. Error sama dengan username dan password Anda salah, misalkan seperti ini. Nah, untuk yang redirect ininya kita bisa gunakan intent with error. Sebentar. With error. Ya, seperti ini. Kita coba custom di sini deh, biar kelihatan. Nah, ini baru muncul. Ya, jadi kita bisa menambahkan satu variabel yang namanya error yang nanti dikirimkan dengan fungsi with errors ya. Jadi tapi ini hanya untuk satu fungsi saja seperti ini ya. Nah, tinggal seperti ini. Nah, ini pertanyaannya, ini kan tadi sebetulnya ada dua hal untuk yang error yang tadi. Yang pertama itu adalah username sama passwordnya salah. Yang kedua adalah kalau misalkan user tersebut tidak aktif ya. Nah, kalau misalkan untuk menentukan usernya tidak aktif, itu kita bisa pengecekan dulu di sininya. Kita bisa melakukan pengecekan. Kita harus ambil datanya dulu sebetulnya. Ambil datanya, cek datanya, apakah kita lihat nanti aktif di sininya, aktif atau tidak ya. Baru nanti untuk yang fungsi errornya nanti kita gunakan ini ya. Nah, kita coba aja lah di sini. Use, saya akan panggil user ya. User, saya panggil modelnya ya. Saya cek di sini deh. Sebentar. Kalau user sama dengan user saya langsung coba pakai where di mana username username. Saya ambil yang pertama aja ya. Nah, langsung di sini kita gunakan pengondisian if user sebenarnya aktif sama dengan 0, artinya ini tidak aktif ya. Artinya tidak aktif. Nah, errornya kita bisa ganti. Misalkan Anda sudah tidak aktif misalkan. Lalu else-nya artinya kalau satu ya, kalau aktif berarti yang salah itu sudah pasti username sama passwordnya ya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu.
kita setup yang ininya jadi 0. Sorry, Vincent 342234 Anda sudah tidak aktif ya, karena tadi saya setup menjadi 0 ya. Jadi untuk yang pengecekan seperti ini dia tidak, artinya mau username sama passwordnya pun salah atau tidak, itu yang dilihat itu adalah kolom aktifnya, entah itu 0 atau 1 ya. Artinya kalau misalkan 0 ya, walaupun dia username sama passwordnya betul ya, dia yang keluar itu adalah username tidak aktif. Baru setelah kalau misalkan aktif, baru dia dicek apakah username-nya betul atau tidak ya. Kita coba deh. Oke, ini sudah aktif ya. Kita akan coba salahkan. Nah, ini custom username dan password Anda salah ya. Berarti yang salah itu adalah custom username ataupun yang password. Nah, jadi begitu. Jadi kita tadi melakukan istilahnya manual autentikator ya. Jadi kita membuat autentikasi sendiri dengan menggunakan fungsi login yang ini ya. Walaupun sebetulnya kita tidak memanggil fungsi login, tapi ini secara otomatis ya kita mengoverride yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan fungsi login. Nah, pengecekannya artinya kita menambahkan yang awalnya itu kita melakukan menggunakan dua parameter yaitu username sama password saja. Tapi sekarang kita coba menggunakan atau menambahkan kolom aktif. Jadi melakukan pengecekan user tersebut memang masih aktif atau tidak ya. Nah, jadi kita lakukan seperti itu ya. Jadi ini untuk pengecekan errornya. Ini kalau misalkan bagian yang ini ya, ini kalau misalkan error, dan yang ini kalau misalkan dia true atau berhasil loginnya ya. Mungkin hanya itu yang pertama. Pertemuan kali ini itu hanya yang bisa saya jelaskan itu sampai ke custom error login tadi ya, dari manual. Dari yang pertama kita lakukan autentikasi secara otomatis, kita lakukan customisasi untuk loginnya, mengganti yang awalnya kita username menjadi email menjadi username, terus cara nge-retrieve datanya, menjaga rootnya seperti apa, lalu mencoba manual autentikator dan menambahkan satu variabel pengecekan untuk loginnya, sampai kita melakukan custom error loginnya tersebut ya. Jadi itu beberapa hal yang secara dasar atau basicnya yang harus kita pahami dalam melakukan autentikasi di dalam Laravel-nya. Oke. Setelah ini kita akan coba melakukan kita akan coba membahas mengenai multiple authentication. Artinya kita memiliki dua user dengan cara login yang berbeda ya. Jadi itu multiple authentication. Saya tidak akan membahas sekarang karena itu agak terlalu banyak yang harus kita ubah. Jadi kita bagi dua seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi untuk yang login yang autentikasi dasarnya mungkin hanya sekian yang saya jelaskan. Untuk tugas saya rasa tidak ada tugas, tapi silakan kalian coba lakukan pengecekan login ini, karena saya rasa sih ini penting. Jadi yang namanya sistem memang harus ada sistemnya login, dan kita harus coba mau gimana pun ya kita harus bisa melakukan login tersebut ya. Untuk link absensinya seperti biasa saya nanti simpan di dalam videonya. Nanti kalian tinggal cek aja videonya. Saya seperti yang kemarin ya, saya random pengecekannya, simpannya dimanapun ya, terserah saya nanti ya. Tujuannya sih agar kalian baca ya, tujuannya agar kalian paham. Jadi tidak hanya mengajar absensi saja. Yang saya harap ini bisa kalian pahami. Kita lanjut ketemu lagi minggu depan. Bukan minggu depan, tapi nanti saya coba informasikan
kalau misalkan materinya sudah selesai, nanti saya coba informasikan lagi ya untuk yang multiple autentikasinya ya. Seperti biasa, kalau misalkan mau ada yang didiskusikan, kalian bisa langsung di Classroom ataupun langsung ke kontak saya langsung ya. Nanti kalau ada yang kesulitan yang sudah saya jelaskan tadi pun silakan, nanti kalau ada yang masih error dan apapun, nanti kita coba selesaikan sampai kalian bisa ya. Nanti coba kita diskusikan ya. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan di multiple autentikasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.